Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktek baik tentang persiapan pelaksanaan simulasi ANBK khusus untuk SD. Gambaran pada pelaksanaan ini yang akan saya sampaikan merupakan gambaran dari minggu lalu SMP yang sudah melaksanakan kegiatan ANBK, simulasi ANBK-nya. Sehingga pada tanggal 7 sampai 10 Agustus merupakan jadwal dari simulasi SD. Sehingga seperti apakah gambaran yang harus disiapkan sekolah, gambaran yang harus disiapkan oleh proktor maupun teknisi selama pelaksanaan ANBK ini. Hal-hal yang memang dirasa kurang perlu dikoreksi, silahkan disampaikan saja di kolom komentar untuk perbaikan ke depannya. Oke, pertama kita pahami dulu tujuan dari simulasi ANBK. Pertama adalah melatih proktor dan teknisi. Jelas ini untuk membiasakan kembali para proktor maupun teknisi, karena ini sifatnya 1 tahun 1 kali, sehingga perlu adanya kembali latihan atau gambaran kembali pelaksanaan ANBK. Terutama bagi proktor maupun teknisi yang baru sifatnya, misalkan proktornya atau operatornya baru, atau teknisinya dari guru kelas 5 ataupun guru yang lain sifatnya baru, teknisinya silahkan ini manfaatkan untuk meraba-raba menggambaran pelaksanaan ANBK. Kedua, mengecek kondisi media ANBK dari mulai laptop, komputer maupun jaringan internetnya silahkan dicek, termasuk instalasi listrik dan tempat maupun apapun yang memang dirasa perlu disiapkan, sehingga nanti setelah pelaksanaan simulasi diketahui apa yang menjadi kekurangan selama pelaksanaan ANBK, sehingga pada saat gladi maupun ANBK utama tidak terjadi kendala-kendala yang bisa menghambat pelaksanaan kegiatan. Terakhir, memastikan aplikasi exam browser maupun proctor browsernya berjalan di perangkat yang sudah kita siapkan, dan tentu saja biasanya ini juga bukan hanya jadi evaluasi bagi sekolah, tapi juga evaluasi nanti bagi pelaksana atau pemerintah atau Kemdikbud sebagai kementerian yang bertanggung jawab pada pelaksanaan ANBK ini. Kemudian harus disiapkan, yang diperhatikan pertama, sebelum melakukan instalasi aplikasi, tentu saja matikan antivirus di laptop maupun komputer yang akan dipakai, karena memang akan terdeteksi sebagai spam ataupun virus. Kemudian kedua, setelah dimatikan antivirus, instalkan Proctor browser maupun Exam browser pada perangkat yang memang sudah disiapkan yang akan dipakai nanti. Kemudian pastikan kondisi jaringan internet, ini perlu disiapkan juga, dicek Mbps-nya, kecepatannya dan kestabilannya, sehingga ini bagi yang full online sangat penting untuk dicek. Kemudian kalau akan melibatkan siswa, tolong para guru atau teknisi maupun proktor memberikan dulu pembekalan pelaksanaan sehingga anak tidak kebingungan dalam pelaksanaan simulasi nanti. Kemudian baik proktor maupun teknisi menyiapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang menjadi kendala atau masalah yang muncul selama pelaksanaan simulasi, sehingga nanti catatan tersebut menjadi bahan perbaikan ke depan untuk kegiatan gladi maupun ANBK utamanya. Kemudian merencanakan dan memanfaatkan waktu 4 hari ini, 7 sampai 10 Agustus ini dalam pelaksanaan ANBK. Jadi sistemnya silahkan sekolah yang menentukan tadi mau melibatkan siswa atau tidak, atau mungkin di 2 hari akhir misalkan melibatkan siswa, di 2 hari awal tidak melibatkan siswa. Teknis-teknis seperti itu silahkan direncanakan dengan baik oleh sekolah. Kemudian catatan-catatan penting lainnya, pertama, kartu login hanya akan muncul dengan tulisan nama peserta 001, 002 dan seterusnya ya, bukan nama peserta kelas 5 yang akan jadi sasaran ANBK untuk kegiatan simulasi. Yang kedua, simulasi ANBK boleh melibatkan siswa ataupun tidak, ini tergantung kebijakan sekolah. Kemudian yang ketiga, password untuk login server pada proktor baru akan muncul di hari pelaksanaan. ID proktor sudah muncul sejak hari Sabtu ini, namun untuk passwordnya biasanya muncul di hari pelaksanaan, yaitu hari Senin nanti. Baru akan muncul di pagi, silahkan itu dilihat, dicek kembali di ANBK. Keempat, tidak perlu semua kartu login diloginkan ketika simulasi. Misalkan ada 10 kartu yang ada yang muncul di kartu peserta di web ANBK-nya, kita proktor atau teknisi tidak perlu meloginkan 10-10-nya. Boleh memanfaatkan hanya 5 kartu yang ada diloginkan, boleh itu ya sifatnya, karena ini hanya mengetes. Kecuali melibatkan siswa, silahkan dimanfaatkan sejumlah kartu yang muncul di menu ANBK bagian kartu.
Untuk yang full online tidak perlu proktor maupun peserta dalam satu tempat. Nah, ini karena dalam kegiatan simulasi bersifat bebas, lebih fleksibel, boleh misalkan perangkat komputernya masih dipakai di ruang kelas. Boleh dipakai meskipun kegiatan misalnya di lab. ANBK utamanya, proktornya misalkan di mana kan ada kegiatan, boleh tetap, yang penting bisa dikondisikan dengan baik. Komunikasi antara satu lokasi dengan lokasi yang lain harus terjaga. Dan sebaiknya tentu saja dalam satu ruangan, satu tempat, sehingga ada kendala apapun lebih mudah. Waktu dan jam pelaksanaan bersifat fleksibel menyesuaikan kondisi, misalkan pagi-pagi belum muncul password atau servernya sedang down, ini sifatnya fleksibel sehingga mungkin agak siang bisa tetap dilaksanakan. Siang masih gangguan atau kita ada hambatan lain, boleh dilaksanakan. Yang penting selama kegiatan 4 hari tersebut. Oke, apa yang harus disiapkan? Pertama, lakukan login dulu di situs resmi ANBK di anbk.kemendikbud.go.id. Silahkan masukkan username dan password. Nah, ini username dan password ini eh, dari dinas ya, dari dinas pendidikan setempat bawaannya. Kemudian setelah login kan silahkan dirubah passwordnya. Nah, ini baru kita bisa masuk ke menu ANBK ini. Kemudian nanti ke menu simulasi. Tahap yang kedua masuk ke menu simulasi. Di bagian samping ada menu simulasi, silahkan diklik. Dan ada dua menu yang muncul, ada komputer proktor maupun cetak kartu login. Nah, di tahap ketiga ini silahkan cetak kartu peserta login, namun hingga hari Sabtu ini belum ada ya, mungkin akan muncul, dipastikan pada hari pelaksanaan. Silahkan cetak kartunya di menu simulasi cetak kartu login di web ANBK-nya. Kemudian pada hari pelaksanaan di tahap keempat, salin kode server dan passwordnya. Nah, ini akan jadi bahan login kita di Proctor browsernya. Kode server itu ID-nya, kemudian password ini akan muncul di hari H-nya. Silahkan dimasukkan pada menu ini, ANBK di Proctor browsernya, ID maupun password. Setelah itu, ini tampilan awal Proctor browser 2023. Ada sedikit perbedaan memang dari tahun sebelumnya. Ini tampilan awal berandanya seperti ini dengan warna biru, biru apa ya ini, biru. Kemudian ini ada menu-menu yang akan muncul, ada beranda, status peserta, daftar peserta, status tes. Nah, ini ada request reset login, ada yang berbeda di sini. Kemudian daftar login, kelompok tes, dan ini terakhir ada laporan pengelolaan. Jadi tidak jauh berbeda, hanya ada request reset login pada Proctor Browser 2023. Nah, ini Ibu-ibu pastikan status tes sudah muncul ini. Yang pertama, cek dulu waktu tesnya, kelompok tesnya, maupun token yang akan kita sebarkan atau kita munculkan yang dimasukkan oleh peserta nanti. Di menu ini, silahkan dicek dulu pertama kali. Takut-takut belum muncul status tesnya. Kalau sudah muncul, silahkan tokennya ditampilkan untuk dimasukkan oleh para peserta didik nanti. Kemudian juga jangan lupa aktifkan peserta tesnya ya. Pertama kali silahkan aktifkan dulu peserta tesnya dengan klik nonaktifnya dulu statusnya, kode tesnya hari pertama misalkan atau hari kedua, boleh kalian pilih. Nah, misalkan kita ambil hari pertama, kemudian kelompok tesnya jelas cuma ada satu untuk simulasi ini, silahkan klik kelompok satunya. Kalau pada hari utama nanti akan muncul sesinya, biasa kelompok ini disebut sesi dalam pelaksanaan ANBK-nya. Lalu klik apply, kemudian akan muncul ini peserta yang memang jadi sasaran simulasi. Yang disebutkan tadi nama pesertanya hanya bersifat nomor. Statusnya belum aktif, silahkan ini yang perlu diaktifkan oleh kita sehingga peserta ini dapat mengikuti, bisa login ke exam browsernya untuk mengikuti ANBK. Centang di sini untuk semuanya, kemudian exit all. Ya. Ini untuk menandai bahwa pelaksanaan peserta akan melaksanakan ANBK. Baru dari sini peserta dapat login di exam browsernya, di komputernya untuk masuk ke kegiatan simulasinya. Tahap selanjutnya, pelanggan silahkan peserta melakukan login sesuai kartu peserta, kemudian klik nanti login, dan tahap selanjutnya
kita perlu mengenal dulu menu-menu yang ada di Proctor browser seperti yang sudah tadi sebutkan. Ini ada pada panduan pelaksanaan ANBK ya. Jadi ada menu status tes. Menu status tes ini adalah akan menampilkan informasi kode tes, waktu tes, kelompok tes, dan token tes. Dan perlu diketahui oleh para proktor adalah kode tes ini informasi tes yang akan diberikan kepada peserta didik. Waktu tes jelas informasi tanggal dan waktu yang lainnya. Kemudian ada bagian D kelompok tes, ini informasi yang menunjukkan kelompok tesnya. Tadi kalau di ANBK utama nanti ada sesi 1, 2, itu tergantung pengaturan nanti sekolah. Udah ada token, ini yang biasa paling penting dalam pelaksanaan ANBK-nya. Karena ini kadang merubah sendiri, kadang perlu di reset, tergantung kondisinya, sehingga ini perlu selalu dicek oleh proktor dalam atau selama pelaksanaan ANBK. Kemudian ada menu status peserta, ini penting untuk selalu dikontrol juga selama pelaksanaan. Sekarang ada jenis warna yang bisa menentukan atau memberikan gambaran informasi kepada proktor. Warna kuning, kalau ada peserta yang warnanya kuning artinya peserta tersebut sudah login. Kalau hijau artinya peserta tersebut sudah menyelesaikan, dan merah artinya mereka masih melaksanakan tes. Kemudian di sini juga kejadian sebelumnya kadang siswa sudah selesai melaksanakan ANBK-nya atau simulasinya, namun pada status tes peserta tersebut masih berwarna merah, artinya masih sedang mengerjakan. Nah, kalau memang dirasa siswa sudah selesai, namun menu yang muncul di Proctor browser masih merah, nah ada menu action. Nah, di menu action ini kita dapat memaksa untuk menyelesaikan tes, meskipun status padahal yang muncul adalah merah. Nah, ini tapi perlu diperhatikan kalau memang benar siswa sudah menyelesaikannya ataupun kegiatan simulasinya sudah diselesaikan soal-soalnya. Kemudian ada daftar peserta. Ini daftar peserta jelas ya, kelompok atau sesi 1 misalkan akan muncul nama-nama pesertanya yang memang menjadi sasaran pelaksanaan. Kemudian proktor dapat melihat lebih spesifik peserta dengan melakukan hal berikut. Pertama, filter, ada menu filter, kita dapat mengklik simbol panah ke bawah. Kemudian kelompok yang ingin ditampilkan, silahkan klik apply untuk menyimpan perubahannya. Kemudian akan tampil peserta berdasarkan filter kelompok yang sudah dipilih. Jadi ini menampilkan peserta yang akan jadi sasaran atau yang melaksanakan simulasi, dan kita bisa melihatnya kelompok 1 atau sesi 1 ataupun sesi 2 di menu ini. Kemudian ada menu daftar login peserta. Daftar login peserta ini menunjukkan informasi peserta yang sudah melakukan login. Jadi kita bisa mengecek ada peserta ya 10 misalkan, baru terlihat 8, berarti ada yang 2 yang masih mengalami kendala belum login. Boleh kita bantu dari sini, bisa kita cek yang sudah masuk atau belum. Kemudian jumlah peserta yang login dapat terlihat apakah sudah sesuai dengan yang kita checklist sebagai sasaran peserta atau tidak. Kemudian menu ini juga harus selalu kita pantau selama pelaksanaan ya. Takut-takut ada peserta yang terlempar atau logout dan seterusnya. Kemudian kita pada menu kali ini pada pelaksanaan ANBK tahun ini ada menu request reset login. Diperuntukkan untuk pertama peserta yang gagal login karena salah memasukkan username atau salah memasukkan password. Kemudian yang kedua, peserta yang sedang mengerjakan tes dan terjadi logout secara tidak normal. Nah, misalnya karena listrik mati, komputer error, atau jaringan terputus. Nah, ini biasanya sering terjadi selama kegiatan ANBK, ada siswa yang sedang asik mengerjakan tiba-tiba freeze atau logout sendiri dan seterusnya. Nah, di sini peserta dapat mengajukan request, dan kita di menu request ini akan lebih mudah melakukan reset akun yang memang perlu di reset karena akibat hal-hal yang tadi. Nah, ini langkah-langkahnya. Berikut langkah-langkah untuk menyetujui request peserta. Klik tombol reload, kemudian akan muncul nanti list peserta yang mengajukan atau perlu di reset ya. Jadi jangan lupa di reload dulu, karena takut-takut
belum muncul padahal terjadi masalah pada laptop ataupun pada peserta, sehingga perlu reroll dulu sebelum dilakukan menu request di reset. Nah, ini tahapan terakhir pada kegiatan simulasi. Perlu kita ketahui juga ada laporan pelaksanaan pada menu akhir. Nah, laporan pengenalan digunakan Proctor untuk mencetak respon jawaban peserta. Jika status tes para peserta sudah selesai, mengerjakan semua tes, dan jika status tesnya masih aktif, Proctor dapat melakukan cetak laporan jika peserta sudah berstatus selesai semua pada setiap sesinya ya. Jadi perlu dicatat, kalau status seluruhnya yang tadi warna-warna, kalau berarti sudah warna hijau semuanya, baru bisa kita mencetak ini. Nah, sekali lagi kalau memang ada peserta sudah selesai namun pada komputer Proctor Browser belum muncul warna hijaunya, sekali lagi bisa kita paksa di menu action nanti ya, tadi yang sudah dijelaskan. Itu saja gambaran pelaksanaan awal kita dalam mempersiapkan kegiatan simulasi yang akan dilaksanakan hari Senin, dari mulai apa saja yang harus disiapkan, gambaran-gambaran pesertanya seperti apa, sehingga pelaksanaan simulasi dapat efektif, dapat sesuai tujuan yang tadi tujuannya, dari mulai perangkat kita dapat diketahui kemampuannya seperti apa, dan kembali membiasakan kita para proctor teknisi dalam menyiapkan pelaksanaan. Perlu direncanakan dengan baik Bapak Ibu, apakah melibatkan siswa atau tidak, perlu atau tidak. Boleh tadi saran saya, gunakan 2 hari awal untuk kita mengecek perangkat secara menyeluruh tanpa melibatkan siswa. Di 2 hari akhir, hari Rabu Kamis misalkan, kita melibatkan para siswa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Silakan masukan atau koreksinya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.